Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan syafaat Nabi kita di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kesempatan ini kami akan menguraikan sedikit dari kisah perjalanan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu, dengan harapan kita dapat mengambil hikmahnya. Saudara-saudariku rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i, yakni mazhab fikih dalam mazhab Sunni yang sangat banyak pengikutnya di seluruh dunia. Imam Syafi'i merupakan satu-satunya imam mazhab dari keturunan Quraisy yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abdul Manaf. Kisah singkat perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Sehingga pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan lancar. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, beliau melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta, yang ditulis oleh Imam Malik. Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada usia 10 tahun, kata Imam Syafi'i. Ketika berada di Makkah, beliau berguru kepada Imam Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Makkah. Beliau juga seorang pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada 198 Hijriyah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Sufyan, maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji, salah seorang ahli fikih di Makkah. Beliau juga merupakan pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada 179 Hijriyah. Pada 163 Hijriyah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama ahli hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriyah. Pada saat itu Imam Syafi'i berumur 13 tahun. Imam Syafi'i tidak meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Imam Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. Kesaksian para ulama tentang kefakihan Imam Asy-Syafi'i. Para ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriyah, adalah seorang muhadis ternama di zamannya. Sejak usia muda sudah hafal hadits yang terkandung dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, wafat tahun 179 Hijriyah. Imam Zahabi, wafat tahun 748 Hijriyah, mengatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki hafalan hadits yang tidak mungkin salah. Ini menunjukkan akan ketsikohan beliau dalam ilmu hadits. Bergelar Al-Hafiz As-Siko Al-Hujjah dalam ilmu hadits. Sampai-sampai Imam Al-Hatib Al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijriyah, menuliskan sebuah kitab dengan judul Al-Ihtijaj bi Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki kitab fikih diantaranya kitab Al-Hujjah, kitab Al-Um, kitab Al-Imla, dan lain-lain. Salah satu bukti kefakihan beliau dalam ilmu fikih adalah adanya dua murid yang hebat yang belajar fikih dengan beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, wafat tahun 241 Hijriyah, dan Imam Ishaq bin Rahawai, wafat tahun 238 Hijriyah. Imam Ibnu Katsir, wafat tahun 774 Hijriyah, mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling tahu tentang makna ayat Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, wafat tahun 241 Hijriyah, juga berkata, saya tidak menemukan seorang yang lebih pandai dan lebih mengerti terhadap kitab Allah daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahwa Imam Syafi'i bagaikan matahari yang menyinari dunia dan bagaikan kesehatan bagi setiap tubuh, maka apakah ada pengganti untuk kedua hal ini? Beliau berhujah dengan hadits sahih dan pemahaman yang sahih.
Begitu juga Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling mulia dan paling luas ilmunya. Dan beliau adalah imamnya para imam yang paham mengenai urusan agama dan paling santun akhlaknya. Imam Suyuti, wafat tahun 911 Hijriyah, mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pemimpinnya para imam dan panutan seluruh umat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Demikian kisah singkat perjalanan menuntut ilmu Imam Asy-Syafi'i, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyimak video ini, bagikan kepada teman-temanmu agar mereka juga dapat pengetahuan ini.